Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjutkan pengajian tentang manaqib atau biografi guru besar kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah membahas syair pujian terhadap kemuliaan beliau, dan malam ini kita lanjutkan tentang bagaimana permulaan beliau merintis, ibaratnya dalam karir pejabat di negara, dia merintis dari dasar. Segala sesuatu ada rintisannya, tidak singkat langsung jadi. Allahumma syurna fi zumrati abil faidit tijani wa amitana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Wa'lam rahimakumullah, hendaklah kalian ketahui, wahai orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada anda semua. Anna syekhina, sesungguhnya syekh, ya syekh di sini dalam arti guru, ya. Wa qudwatana, qudwah ini adalah pemimpin. Jadi qudwah adalah pemimpin dalam arti yang jadi panutan. Wa'uddatana, ya, juga punya pengertian pemimpin yang memberikan bimbingan. Wa'umdah, ya, umdah pemimpin yang memberikan pengayoman. Sehingga kalau di Arab itu lurah di sana namanya umdah. Jadi Pak Lurah itu kalau di Arab itu namanya umdah. Jadi sesungguhnya guru kita, panutan kita, pemimpin kita, pengayom kita, ya, siapa? Abul Faid. Ya, orang Arab juga memberikan julukan kepada orang, misalnya banyak duitnya, dengan istilah abal fulus. Jadi kalau banyak duitnya disebut abal fulus atau abad dunya, ya, yang punya harta. Abal faid artinya orang yang mendapatkan limpahan rahmat sangat banyak dari Allah. Jadi faid artinya faidah, artinya banjir. Orang yang dapat banjir rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banjir apa? Ya, banjir rahmat khususiyah dari martabat kewalian, di mana martabat kewaliannya adalah martabat kewalian yang tidak ada lagi, ya, nama martabat yang lebih tinggi dari martabatnya. Jadi martabat puncak di mana tidak ada lagi martabat di atasnya, dan beliau satu-satunya yang mencapai puncak tersebut, yaitu Ahmad, guru kita namanya Ahmad bin Muhammad, ya, abahnya namanya Muhammad. At-Tijani, marganya atau daerah kelahirannya atau daerah asalnya. Jadi asalnya dari daerah Tijan, ya. Jadi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, artinya
Guru kita namanya Ahmad bin Muhammad yang berasal dari daerah Tijan. Ya, Tijan ini daerah di Aljazair, di Aljazair Selatan, daerah gurun, namanya daerah Tijan. Kemudian Al-Madawi karena ya juga nama daerah situ, nama kampungnya Ainumadi, sehingga disebut dengan Al-Madawi. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an mimman badalal majhud, tergolong orang-orang yang benar-benar berjuang keras dalam beribadah. Jadi dalam ibadahnya tidak kayak kita, berjuang keras sampai ya saya hanya tahu fotonya. Alhamdulillah Habib Ja'far dengan beberapa muqaddam sudah sampai ke tempat kholwat beliau, tempat beliau ibadah. Kamarnya itu ya di tempat tidurnya, agar supaya dia tidak tertidur itu ada tonggak yang diberi tali, dimana beliau kalau duduk takut ketiduran ditaliin ininya jadi ke depan, sehingga kalau dia ini ketarik sehingga bangun. Kalau kita kan punya kamar malah dimapat-mapatin biar enak tidur. Ya, beliau ini kamarnya bukan diberi tempat yang enak, tapi justru ya di pojok tempat tidurnya ini agar supaya tidak ketiduran. Beliau ini ya duduk di situ, ada ini ya kalau seperti orang mau gantung diri itu, ya dipaskan dengan posisi duduk beliau, sehingga ketika beliau duduk, kalau sudah namanya malam tetap manusia punya kantuk juga, punya lelah juga, makanya dia berusaha agar supaya tetap bisa ibadah di malam hari, tidak ketiduran. Ketika duduk itu pakai tali yang digalungkan ke lehernya dan ditalikan ke tonggak, sehingga kalau dia ketiduran ya miring dikit sudah ketarik dengan tali tersebut, sampai kayak gitu. Makanya dia berbimbang badalan majhud, jadi orang-orang yang benar-benar berjuang keras ya, untuk mencapai martabat yang tinggi di hadapan Allah fi ta'atil ma'bud, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh kita semua. Jadi mimman badalal majhudi fi ta'atil ma'bud wa mimman talabal ilma, dan juga terdorong kepada orang-orang yang mencari ilmu fi bidayatihi, ya pada awalnya dia juga getol mencari ilmu, getol belajar. Lil qiyami bi ta'ati wa ibadatihi, ilmunya bukan untuk mendebat orang. Banyak sekarang belajar ini itu tujuannya biar bisa berdebat. Bukan, beliau belajar macam-macam ilmu agar supaya ketaatannya dan ibadahnya benar. Jadi dia belajar ilmu sehingga ibadahnya didasari dengan ilmu. La yatawassala bihi ila syahwatihi, yang mana belajarnya ini bukan untuk mencari sesuatu yang menyampaikan kepada syahwatnya. Jadi syahwat apa? Ya syahwat kekuasaan, syahwat perempuan, syahwat harta kekayaan. Jadi karena banyak orang, contohnya sekolah agar supaya punya ijazah, punya keterampilan, punya ilmu yang tinggi. Untuk apa? Untuk dapat pekerjaan, kan begitu. Beliau belajar bukan itu tujuannya, tapi agar supaya dia bisa beribadah yang benar, taat yang benar, sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW dalam taat kepada Allah SWT. Dia belajar, ya belajarnya terus menerus, getol.
Ini guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, ala tashih taubati bisyurutiha. Jadi ilmu yang mana dia bisa bertaubat dengan benar dengan syarat-syarat taubat. Ya. Jadi dia mencari ilmu agar supaya bisa bertobat kepada Allah dengan cara yang benar sesuai dengan kategori dan syarat-syarat taubat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yasghalhu 'anillahi saghil, dan dia tidak punya kesibukan lain yang mengganggu kesibukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya sibuk dalam beribadah kepada Allah. Hatinya sibuk menghadap kepada Allah. Kalau kita lagi baca Quran pun, lagi sholat, sibuknya kepada selain Allah. Ya buktinya ketika sholat kadang-kadang buru-buru. Kenapa? Waduh, kunci motor ketinggalan. Ini berarti dia buru-burunya dalam sholat karena urusan dunia. Ini salah satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain yang membuat kita dalam beribadah tidak konsentrasi menghadap Allah tapi menghadap selain Allah. Termasuk juga kalau kita kehilangan, kan ada anjuran kalau kamu lupa meletakkan sesuatu, dicari kemana-mana tidak ketemu, untuk sholat langsung ketemu dalam sholat. Ya ingat, kenapa? Itulah banyak orang sholat tidak menghadap kepada Allah. Kenapa? Yaitu memang sudah rajin setan itu kalau ada orang sholat, ada orang beribadah, semua yang tadi lupa ini yang dikerjakan tadi dipajang semua. Oleh karena itu kenapa kita kok dilarang ghibah? Ya karena ketika sholat, ketika ibadah itu dengan yang kita ghibah. Kenapa kita kok dilarang melihat tontonan-tontonan yang haram? Ya nanti kalau kita sebelum sholat kita melihat yang begitu, saat sholat ingat yang begitu, sehingga tidak menghadap kepada Allah, menghadap kepada selain Allah. Jadi Syekh radhiyallahu anhu, ya, dia tidak punya kesibukan yang lain, kesibukan apapun kecuali sibuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bal amila fi bidayatihi ala tashihi taubati bi syurutiha fit tariqati. Jadi dia sibuk mengamalkan, ya, ketika dia mengawali karirnya dalam dunia sufi, beliau sibuk memperbaiki, membenarkan taubat sesuai dengan syurutut taubat dalam bertariqah. Bihifdzi syariati wa hududiha, dengan cara beliau ini menjaga syariat dan sesuai dengan aturannya, sesuai batas-batas syariat. Jadi tidak macam-macam. Wa qata'a ila Allah bi mura'ati haqqihi. Wa baqa iradatuhu. Kemudian ini kemauannya itu senantiasa utuh, ya, hanya beribadah kepada Allah. Wa qata'an nafsihi al-hudura wal alaib. Kemudian dia dirinya, ya, jadi memasung dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan itu. Jadi dia menjaga jangan sampai dirinya melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum Allah. Wa qata'a ila Allah bi mura'ati haqqihi. Kemudian juga beliau inqita', jadi memutuskan dengan segala sesuatu selain Allah dan memfokuskan dia kepada hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bimura'ati haqqihi, dengan cara benar-benar menjaga hak-hak Allah atas makhluknya.
termasuk atas dirinya. Jadi dijaga. Kemudian ya dengan demikian wang kasyafat lahul haqa'iq, karena ibadahnya benar diterima oleh Allah, sehingga dia ya dibuka hatinya oleh Allah ke alam hakikat. Ya, jadi di samping dia sudah benar-benar menjaga syariat dengan sebaik-baiknya, maka Allah mulai memberi kabar gembira, hadiah kepada hamba-hambanya yang beribadah sesuai dengan ketentuannya. Maka mulai dibuka oleh Allah alam hakikat, sehingga dia ya pengetahuannya bukan hanya yang terlihat, tapi juga dengan yang tidak terlihat. Ketika membaca Quran, membaca hadis dan membaca, bukan hanya yang tersurat, tapi juga dia diberi ilmu oleh Allah dengan pengetahuan yang tersirat di balik kalimat-kalimat itu semua. Karena ada orang taunya yang tersurat saja, yang ada di tulisan saja, di balik itu sudah tidak tahu. Jadi ilmu hakikat itu adalah ilmu pengetahuan tentang perkara gaib, yaitu hal-hal yang tersirat, yang ada di balik segala sesuatu yang tanpa. Ini ada namanya ilmu hakikat tentang hal-hal yang tersirat di balik kalimat, tersirat di balik kata-kata, tersirat di balik huruf-huruf. Apa rahasia yang ada di balik itu semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang tahu yang gaib, diberitahu oleh Allah tentang perkara gaib. Tidak ada orang yang tak tahu gaib, tapi yang diberitahu perkara gaib banyak. Amila ala nafir ruhasi wa ta'wila, dan dia selalu beribadah, mengamalkan ibadahnya dengan cara ya menghindar, tidak nyari keringanan-keringanan, dan juga tidak mentakwil. Jadi pokoknya ketentuan hukum begini langsung dilaksanakan, tidak ditakwil-takwil. Itu cara beliau beribadah. Jadi tidak nyari keringanan-keringanan. Kalau kita kan tidak, gurunya seperti itu, kita mau jadi muridnya malah sibuk nyari takwil, nyari keringanan-keringanan. Contoh, ya beliau melarang kita merokok. Ini tidak, kalau begini tidak apa-apa, kalau begini ini ditakwil macam-macam. Ya, beliau tidak, pokoknya dia mengambil dari Rasulullah, kata Rasulullah jangan, sudah jangan, dan tidak tanya lagi, langsung dikerjakan apa adanya. Nah itu murid yang ya, karena beliau langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, dan beliau tidak nyari takwil, tidak nyari keringanan. Ketika diperintah langsung dikerjakan. Karena apa? Yang banyak jadi musibah kepada murid thariqah itu ya, ketika dia diberi ilmu, bisa banyak baca kitab, dibaca semua kitab, kemudian dibandingkan dengan thariqahnya, kemudian dicari yang enak-enak. Ya walaupun itu bukan punya dari gurunya, dari thariqah lain, kalau enak diambil, dari gurunya kalau tidak enak tidak diambil. Ini yang banyak, sehingga debat sana debat sini, ujung-ujungnya yang pakai nakwil adalah pendapat orang lain. Wasamara an sa'idil jiddi fi umumil awqat, dan dia sepanjang waktu benar-benar ya dia melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Wa qabda'ana al-hawdi fi ma la ya'nihi min al-mukhalafat, dan dia tidak mengambil ya, jadi nyari-nyari ikhtilaf tidak. Jadi saya tidak senang nyari pendapat-pendapat yang beda-beda kemudian dicari yang enak, tidak. Jadi apa adanya
ketentuan hukum begini langsung dilakukan tanpa takwil-takwilan. Wa tamassaka bil kitab was sunnah, dan beliau benar-benar Syekh radhiyallahu anhu benar-benar berpegang teguh, ya, tamassuk, berpegang teguh bil kitab dengan Al-Qur'an was sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Quran dan hadis ini satu kesatuan. Quran itu ketentuan dari Allah, hadis itu prakteknya Rasulullah dalam melaksanakan apa yang ada dalam ketentuan kitabullah. Wa ma daraja alaihi saliful ummah, dan juga apa yang telah berjalan pada orang-orang terdahulu dari kebaikan-kebaikan, contoh-contoh, ya, dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, itu yang dicontoh oleh beliau. Mutawajjihun fi kulliyati ila maulahu wa kafa kullu ma siwa. Kemudian dia Syekh radhiyallahu anhu, ya, hatinya selalu menghadap di kulliyati secara keseluruhan. Artinya hatinya total hanya menghadap dan beribadah kepada Allah. Wa kafa kullu ma siwa, dan dia tidak membutuhkan kepada selain Allah. Jadi hatinya lurus kepada Allah dan dia tidak toleh-toleh kepada selain Allah dalam segala urusannya. Ibadahnya termasuk juga dalam kehidupan sehari-harinya hablum minan nas, dia hatinya berhubungan dengan manusia, zahirnya berhubungan dengan manusia, tapi hatinya selalu menghadap kepada Allah, sehingga ketika hablum minan nas itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwan. Kemudian jadi ketakwaan itu dijadikan pondasi bangunan ibadahnya berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Dan tujuannya apa takwa kepada Allah? Cari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya takwa konsisten melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Kemudian juga banyak dia melaksanakan juga yang sunnah-sunnah dan dianjurkan. Kemudian beliau juga menjauhi semua yang makruh, ya. Jangankan yang haram, yang makruh juga dihindari oleh beliau. Sampai yang mubah. Kalau ada mubah kan ini langsung diambil. Syekh radhiyallahu anhu, ya, menghindar bukan hanya dengan yang makruh, yang mubah dihindari. Kenapa kok menghindar dari yang mubah? Yang mubah ini kalau dilakukan tidak dapat pahala, kan? Dan yang mubah kalau dilakukan tidak jadi dosa. Tapi ada satu hal yang tidak disadari oleh kita ketika berbuat perkara mubah, ya. Ketika kita berbuat perkara mubah, satu, tidak dapat pahala, walaupun tidak dosa, tapi kita sudah kehilangan waktu hidup kita, tidak ada manfaatnya. Sehingga firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr, itu benar-benar dipegang oleh beliau. Kalau kita kan udah haram, udah apa-apa, ya, kerjakan aja asik, tanpa disadari kita ini kehilangan waktu yang mana waktu ini pemberian Allah yang tidak pernah balik selamanya. Dan di akhirat nanti tetap harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah kalau doyan dengan dosa. Sudah rugi waktu, ditambah itu nambah dosa.
listighalihi awalan bil ilmi wal hadits wal Quran. Kesibukan ya, awal kesibukan beliau ya, awalnya lebih banyak menuntut ilmu baik dalam Al-Qur'an ya, ilmu Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabahhara ya, wa tabahhara, dan beliau ya, tabahhar ini melaut, artinya mendalami ya, sampai seluas-luasnya fi ghara'ibil ulumi wa daqa'iqil fuhum. Beliau juga mendalami sampai juga menyelami daqa'iqil fuhum, ghara'ibil ulum. Ilmu yang aneh-aneh pun juga ya, menurut kita ilmu aneh-aneh beliau kuasai, beliau pelajari. Wa daqa'iqil fuhum, dan juga faham-faham yang detail. Karena memang orang kalau untuk seperti toko itu baru dikatakan lengkap kalau bisa memberikan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh orang, sampai yang paling mahal sampai dengan yang paling murah. Jadi contohnya, di supermarket nyari kemiti ada di situ. Ya kalau supermarket khusus dari yang kentil-kentil, yang ini kecil-kecil, murah-murah ada, sampai barang yang mahal ada di situ. Demikian juga orang ya, kalau menjadi ulama yang mumpuni sebagaimana Sayyidi Syekh radhiyallahu an, beliau juga ya menguasai ilmu yang biasa dikuasai orang-orang umum, sampai ilmu yang aneh-aneh orang umum jarang tahu beliau tahu, termasuk pemahaman yang detail sekali dalam berbagai masalah beliau kuasai. Ya contohnya ya, kalau kita orang umum ya kayak kita berbicara gigi, ya kita tahu di depan namanya gigi seri, kemudian sebelah kanan kiri gigi siung, ya kan? Kemudian di belakangnya gigi geraham, kan gitu. Fungsinya begini, kita tahu jumlahnya, letaknya, namanya, ini dan sebagainya, selesai. Tapi kalau kita mau jadi dokter gigi tidak cukup kita tahu hanya begitu. Masing-masing gigi ini ya, gigi siung strukturnya begini, bentuknya begini, tancapnya di geraham begini dan lain sebagainya, di rahang begini dan sebagainya. Itu semua ada bentuknya, ada ini, termasuk kelainan-kelainannya. Mereka harus tahu sampai detail. Baru dia bernama dokter gigi. Untuk gigi saja, untuk jadi ngurusin gigi yang jumlahnya segini, sekolah sekian tahun baru dapat. Itu pun ada lagi ahli gigi di bidang kosmetik, di bidang ini macam-macam, sampai dia obatnya, sampai memutihnya, sampai untuk menghilangkan karang-karangnya, ini semua itu ada ilmunya. Makanya ketika kita masuk ke dokter gigi, baru masuk saja daftar sudah ada harganya. Kenapa ya? Kita kalau datang kepada kita yang tidak ada ilmunya, dilihat ada harganya, selesai sudah. Tidak ada yang mau bayar. Tapi ketika masuk ke tempat dokter gigi, tempat prakteknya, mana servis mana harus bayar. Gitu. Jadi ini pentingnya ilmu. Jadi ini dalam satu sektor. Sayyidi Syekh radhiyallahu an dalam masalah, khususnya dalam masalah agama, peribadatan, hablum minallah dan hablum minannas, beliau kuasai semua sampai kepada ilmu yang detail, yang pemahaman yang aneh-aneh ya. Daqa'iqul fuhum, pemahaman yang detail itu beliau kuasai, termasuk gharib itu aneh-aneh. Ghara'ibil ulum, ilmu yang aneh-aneh, banyak ilmu yang aneh-aneh. Dan itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada yang bukan ilmu Allah. Oleh karena itu kalau orang awam nyebut ini ilmunya setan,
Kan ada gitu ya. Berarti setan berdiri sendiri punya ilmu tidak dapat dari Allah kan. Jadi merasa bertauhid, oh ini kekuatan setan, tidak mau saya, ini kekuatan Allah. Berarti ada dua kekuatan. Merasa bertauhid padahal dia sedang memecah tauhid menjadi dua kubu. Apa itu tauhid? Jadi setan Allah yang bikin, ilmunya dari Allah, kekuatannya dari Allah. Jadi ini para ikhwan rahimahullah banyak ya kalau tidak ngerti bikin kesimpulan karpe dewe, akhirnya dia merasa super tauhid, ujung-ujungnya itu yang syirik. Akhirnya ada dikotomi, oh ini kekuatan setan, oh ini kekuatan Allah, berarti ada Tuhan punya bandingan, itu kekuatannya setan. Padahal tidak ada, setan tidak punya kekuatan kecuali apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kenapa? Memang dia jadi tim penguji. Ya namanya tim penguji harus punya ilmu. Jadi setan diberi ilmu oleh Allah caranya mencelakakan orang. Caranya mencelakakan ya orang biar nyasar. Allah yang ngasih. Kenapa? Ya semuanya dari Allah. Oleh karena itu nanti bahasannya ini panjang, tapi juga ya bahaya kalau kita tidak siap dengan hati yang bersih untuk memandang ini. Jadi saya di-share radhiyallahu anhu ya, oleh Allah diberi ilmu yang aneh-aneh yang orang lain tidak paham, beliau paham. Bukan hanya urusan, lebih dari urusan ilmu laduni. Jadi yang diketahui oleh beliau ini ya sampai perkara-perkara yang wali saja nggak tahu, beliau tahu. Jadi, karena kalau sudah ulama tahu ini yang zahir, tapi kalau wali tahu itu perkara zahir. Yang aulia tahu ya beliau ketahui, dan banyak yang beliau ketahui aulia yang lain tidak tahu. Oleh karena itu banyak keterangan di Jawahirul Ma'ani yang banyak orang salah paham membacanya. Oleh karena itu kalau membaca Jawahirul Ma'ani ya tidak cukup pintar baca kitab, tidak cukup nahwu sharafnya, tapi juga harus mempunyai ketajaman dzauqiyah, dan itu memang harus bersumber dari Sayyidina radhiyallahu anhu nyambung. Wa jahada nafsahu bil istiqamati wal wara, dan beliau mujahadatun nafs. Jadi apa mujahadah ini apa berjuang keras ya. Berjuang menaklukkan nafsunya dengan cara istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam banyak ya dalam segala hal, wal wara, dan hati-hati, super hati-hati. Jadi wara ini hati-hati. Jadi kan ada umat Islam yang mana dia menghindar dari haram, karena haram ini bikin dosa. Ada umat Islam menghindar dari bukan hanya yang haram, yang subhat dihindari, termasuk juga yang makruh dihindari. Kenapa? Ya yaitu tadi, walaupun tidak menimbulkan dosa, tapi kita akan kehabisan umur kita. Berarti kita rugi. Jangan sampai, makanya wal asr innal insana lafi khusr. Nah, ini orang yang benar-benar orang wara, ya dia menjaga waktunya jangan sampai tidak terisi dengan kebaikan. Jadi menjaga waktunya jangan sampai terisi dengan perkara yang tidak ada manfaat, baru tidak dosa. Itu perkara mubah, baru wara. Ya kalau doyan dengan makruh belum wara artinya. Oleh karena itu kalau sudah masuk ke ranah thariqah, ya kita ini harus wara. Aslinya harus begitu. Ya contohnya wara ini diantaranya ya minimal lah ya, perkara yang makruh kayak rokok dihindari. Kenapa? Ya satu, memang kalau hanya makruh hukumnya tidak dosa, tapi Allah benci. Kata makruh ini yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak maksiat. Lalu bagaimana kita berselawat agar supaya Allah senang dan Rasulnya senang pada kita,
di lain pihak kita bawa sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nyambung pada? Nyambung pada? Nyambung. Ya tidak usah repot-repot. Contohnya anak muda yang lagi naksir cewek. Anak muda lagi naksir cewek. Sudah tahu calonnya ini tidak senang, misalnya sangat benci, sangat takut dengan dengan hewan kecoa misalnya. Datang bawa kecoa. Kira-kira dia apain? Gimana? Jadi kalau ingin kita diterima, ingin kita bisa bersenang-senang dengan orang yang kita senangi, apa yang dia senangi kita bawa. Senang martabak, bawain martabak. Kan gitu. Iya. Senang martabak dibawain kecoa. Ya enggak mahal. Jangan heran kalau ditutupin pintu nanti. Lagi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bawa sesuatu yang makruh. Artinya makruh Allah benci, Rasulullah benci. Bilangnya bertoriko, bilangnya tujuan toriko dan baca selawat Fatih secara khusus agar supaya Allah dan Rasulnya senang. Dibawain sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Ya kalau sudah orang maaf kalau bajunya coba orang rokok itu bajunya bau rokok, nafasnya bau air liurnya bau, kencingnya juga bau rokok. Lalu bagaimana Rasulullah bisa hadir ke watifah yang di situ keluar bacaan-bacaan dengan nafas bau rokok? Ini aja sudah, cuma kalau kita nerangin di tempat umum nanti dibilang beginilah, ini macam-macam lah. Iya, persepsi. Itu. Tapi ini kenyataan. Tapi kalau bapaknya ini kayak kalau bapaknya punya pemikiran, ide saya itu keluar setelah rokok, ada yang berbicara begitu gimana? Iya, itu kan cari pembenaran. Jadi cari pembenaran. Jadi sekarang ini kita ibadah itu untuk menservis Allah atau untuk menyenangkan kita? Jadi kita ibadahnya biar Allah senang kan? Jadi objeknya ini bukan kita. Tujuannya kepada Allah, otomatis apa yang disenangi Allah harus kita bawa. Apa yang disenangi Allah? Baca Quran. Apa yang disenangi Allah? Baca selawat. Ini kita bawa, membawa hadiah yang disenangi oleh orang yang kita tuju. Termasuk juga biar kita langsung dibukain pintu, diterima dengan baik, bawa hadiah dan menghindar membawa sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak senang. Gitu. Jadi biar nyambung. Contohnya sekarang kita mau ngelamar perempuan cantik yang jadi idaman kita, mertuanya pendukung Jokowi. Datang ke mau ngelamar anaknya bicara Prabowo, kira-kira diapain? Dikasihkan enggak anaknya? Hah? Diusir, respons. Ini contoh ini aja ya. Ada orang butuh mau pinjam duit, ya kita butuh pinjam duit. Contohnya, misalnya saya datang ke rumah Pak Karya, mau pinjam duit. Pak Karya tidak senang sama 01, senangnya 02. Setelah sampai saya lihat bicara, wah ini Pak Karya begini, wah ini kan nyata sudah kerjanya ini dan sebagainya. Kira-kira punya uang dikasih pandang. Yang tadinya mau kasih hilang selera mau ngasih. Ini sudah sunatullah. Jadi kita dengan manusia aja, kalau butuh kita kepada manusia membawa sesuatu yang dibenci oleh yang kita butuhkan, kita tidak akan dapat. Lalu bagaimana kepada Allah yang maha kaya dan tidak butuh apapun dari kita? Ya otomatis kita harus berusaha menghindari apa yang tidak disenangi oleh Allah.
Sampai-sampai ya orang wara itu ya menghindar dari sesuatu yang mubah. Mubah aja tidak dilakukan. Kenapa? Menghilangkan waktu. Waktunya hilang sia-sia. Jadi itu caranya. Dan ini yang ditempuh oleh guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya beliau dalam beribadah seperti itu. Wa ya'isa min kulli mahlukin wa lam yakun lahu fi ghairi maulahu tama. Kemudian beliau memutuskan harapan kepada siapapun selain Allah dan tidak ada ketamakan dengan apa yang ada di tangan manusia. Jadi saya tidak pernah ngarap, tidak pernah memandang apapun yang ada di tangan manusia. Ya, bahkan ya Raja Maroko itu menjadi murid beliau. Kalau kita punya murid raja bagaimana? Berharap dapat sesuatu dari raja. Jadi ketika bangun zawiyah mau disumbang oleh raja nggak mau. Nggak usah milih raja, nggak usah ini, nggak ada syarat. Mau disumbang tanpa syarat oleh raja nggak mau. Sehingga raja sendiri, ya, ini ceritanya ketika pembangunan zawiyah di Maroko itu di Fes itu sudah jadi zawiyah. Kemudian yang belum selesai marahid itu apa? Tempat ini WC ya toilet itu belum selesai. Pada saat itu raja datang ke zawiyah, ngelihat orang kerja pada diem, ditanya kenapa kok diem? Bahannya habis. Kemudian diem raja langsung nyuruh ya aparatnya untuk membeli barang di toko dan dibawa ke zawiyah dan langsung dipasang ketika Syekh keluar kota. Kata Syekh Ali Harazim, izin dulu dengan Syekh, jangan langsung dipasang. Sudah pasang aja. Tujuannya biar diterima. Begitu Syekh datang, ngelihat toilet sudah siap semua, sudah jadi, sudah bagus, mapan. Ya kalau kita senang apa enggak? Tanya ke saya kalau ada ikhwan kayak gitu senang. Syekh radhiyallahu anhu tahu ya dengan kasafnya, dengan ketajaman basirahnya itu adalah harta kerajaan. Tahu, tidak usah tanya. Begitu Syekh datang, dipandang toilet langsung ambruk. Dipandang langsung ambruk. Jadi beliau ya Syekh radhiyallahu anhu jadi tidak butuh apapun dari makhluk, hatta dari raja sekalipun dia tidak mengharapkan apapun. Dia murni sebagai guru yang mengajak seluruh murid-muridnya menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa menginginkan apapun. Oleh karena itu yang berat ya, dan ini moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga menerima saya juga manusia. Pada suatu saat ketika saya butuh mikir juga mau pinjam ke siapa, mau minta sumbangan ke siapa, itu ada di perasaan. Saya manusia biasa. Itu aslinya tidak boleh. Jadi kalau ada muqaddam apalagi ngelirik, apalagi sampai ikhwannya dieksploitasi, batal muqaddam. Maka ini saya jaga banget gitu. Cuma yang namanya inilah kemampuan saya. Semoga kalau ada yang begitu, ya Allah ampunin aja. Saya ampuni manusia. Iya. Ini kan tetap kemanusiaan, dan saya akui itu karena ketidaksempurnaan saya sebagai muqaddam Tijani. Aslinya muqaddam Tijani itu santrinya kasih makan muqaddam tanpa mengharapkan apapun dari ikhwan. Itu hebatnya muqaddam yang hebat kan itu, cuma saya belum bisa. Makanya kalau ada ikhwan bawa sesuatu, ya udah dimakan bareng, kan gitu, enak kan? Kenapa? Dimakan saya pun juga tidak mampu.
Oh, ada ikhwan bawa beras 1 kintal, yang saya makan berapa kilo kan gitu. Dia makan barang. Ada ikhwan bawa ini, langsung kasihkan barang. Malah saya paling tidak senang, saya akan marah-marah ketika turun ada makanan yang belum dimakan, masih banyak. Kenapa? Saya sendiri juga. Ya kalau makan banyak usah punya gula, berarti meracun diri sendiri. Sehingga kalau ada makanan tidak diberikan ke ikhwan lagi banyak begini nih, saya marah. Kenapa? Ya cepat habis, cepat datang juga. Itu kenyataannya kayak gitu. Makanya kalau kamu ingin murah rezekinya, ya jangan pelit. Karena rezeki itu mirip air sumur, makin banyak ditimpa, makin yang datang, yang keluar dari sumbernya makin banyak dan juga makin benih. Tapi sumur kalau tidak pernah ditimpa, lama-lama basi airnya, tidak baik airnya. Bahkan sumur yang dalam yang tidak pernah dipakai bisa beracun. Kan banyak orang mati gara-gara turun ke sumur yang sumur lama yang tidak pernah diambil airnya. Jadi demikian juga rezeki kalau ditumpuk tidak pernah dikeluarin, nah nanti akan basi, akan beracun nanti, mengakibatkan orangnya lalai dari mengingat Allah. Ada masalah perbedaan ulama dulu sama sekarang. Kalau ulama dulu itu sampai ilmunya sampai begitu hebat gitu ya. Ya itu segitunya mungkin ya semangatnya belajarnya oke, pendekatannya Allah. Tapi yang saya heran tuh dalam usia semuda itu bisa ngarang kita yang udah tua belum ngapa-ngapain. Seakan-akan prestasinya terlalu jauh gitu. Terus yang nomor 2 itu. Terus yang ditanyakan apanya? Apa kiat-kiat ulama dulu itu kok sampai segitunya Allah memberikan keistimewaan? Ya. Kenapa orang dulu diberi keistimewaan yang banyak oleh Allah, kok kita sekarang ya minus dengan prestasi? Ulama-ulama zaman dulu ya kondisinya pas-pasan tapi banyak prestasi. Imam Bukhari wafatnya kurang lebih 50 tahun. Tapi kitab Imam Bukhari hafal kalau nggak salah 1.250.000 hadis. Jadi yang ada di kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu sekian persen dari hadis yang beliau hafal. Kita mau ngapalin itu aja nggak mampu. Itu. Kenapa kok begitu? Karena RAM kita ini ya, jadi penyebabnya kan sudah seberapa kali saya jelasin. Jadi suatu contoh HP ya, kalau RAM-nya gede maka filenya gede. Jadi mau di download apa saja masuk ke dalam HP tersebut kalau RAM-nya gede. Tapi kalau RAM-nya kecil mau ditambah download harus dihapus yang lain. Kan gitu. Kenapa? Tidak cukup tempat dalam HP itu, ya ruang di situ tidak cukup, ruang rohaninya. Jadi ini contoh, HP setipis ini bisa memuat kitab segudang. Dengan catatan HP-nya itu RAM-nya gede. Berapa RAM-nya? 10 giga. Wah sudah, kitab segudang bisa masuk. Ini berapa giga? Filenya berapa giga? Kan ada. Ya dulu kita ada apa namanya semacam flash disk tapi segini gedenya. Hanya berapa? 100 giga. Tapi sekarang ada flash disk segede jari tapi bisa 120 giga sekian, bahkan sekian tera. Jadi 1 tera berapa giga kan? 1000 giga. Ya, itu berapa tera? Jadi sudah bukan lagi 1000 giga, 1 tera. Ya ada flash disk ya, bukan giga lagi tapi tera. Dulu flash disk 1 giga aja sudah keren. Saya masih diundang dia dulu punya flash disk, 1 giga. Oh ini dimasukkan file banyak. Oh masih banyak sisanya ruang kan gitu. Setelah itu ada lagi
bertambah zaman ada lagi, bertambah zaman ada lagi, sampai sekarang ada flash disk bukan giga lagi, sudah tera. 1 tera 1000 giga. Bisa dibayangin kayak apa itu ruangnya. Ya, itu ruang gaib. Gudang gaib. Demikian juga kepala manusia, sama besarnya kepala manusia. Cuma RAM yang ada di kita dengan para ulama terdahulu beda RAM-nya. Beda besarnya file yang tersedia. Kenapa ulama zaman dulu seperti dalam riwayat, ya dalam riwayat itu Imam Syafi'i, ya boleh dikata sebagai muridnya Imam Malik, cuma bukan ngaji begini. Jadi Imam Syafi'i minta izin bertanda ke Imam Malik, sowan, ya ziarah. Kemudian ingin ya belajar ilmu dari beliau. Begitu sampai ditanya, apakah kamu sudah ini? Alhamdulillah. Apakah kamu sudah ini? Alhamdulillah. Semua yang ditanyakan oleh Imam Malik sudah dikuasai, sudah dihafal. Kemudian setelah itu beliau nginep. Nginepnya bukan di mana, di ruang perpustakaan, di situ tidur. Nah, kalau kita tidur gimana? Bangun tidur, hasilnya bisa bikin Pulau Bali kan gitu. Nah, Imam Syafi'i tidur di perpustakaan itu 2 hari, tapi perpustakaan sudah hafal semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena RAM yang ada pada diri beliau tinggi, besar. Kenapa kok besar? Ya ini, ya Pak, bisa ditambah dengan cara, jadi aslinya ya sama saja, kepala jumlah segitu, hati juga segitu, tapi hati ini rahasia Allah. Makin bersih maka makin gede ruang yang ada dalam hati. Makin bersih, makin cemerlang, maka makin tajam daya rekamnya hati. Karena itu tadi, hati manusia ini kenapa kita kok sulit menghafal? Kenapa kok kita ini sulit untuk mengerti? Sementara ada orang lain tidak usah ngapalin, tidak usah ini, sudah ngerti, sudah hafal dalam waktu yang sangat singkat. Itu tadi, pertama yang membuat hati sulit menghafal karena mata hatinya buta. Orang matanya buta, siap bayar berapa saja demi mata yang buta. Tapi ketika mata hatinya buta, ya tenang-tenang saja. Kenapa kok buta? Ya karena di depan hati ini mata itu sudah ketutup oleh dosa-dosa. Berbuat dosa, plek, nempel nokta hitam di depan hati kita, di cermin hati kita, dosa lagi, hitam lagi, sampai tadinya hanya nokta-nokta akhirnya rata. Itu pun belum, nambah lagi, sehingga mata batin yang tadinya terbuka gara-gara banyaknya dosa yang nempel, ya tertutup oleh dosa-dosa tersebut. Akhirnya tidak bisa melihat. Itu kenapa kita kok tidak bisa melihat ke alamul malakut? Karena mata batin kita ini tertutup oleh dosa. Kalau sudah tidak bisa melihat sampai ke langit ke-7 bisa. Itu. Yang bikin kita tidak bisa melihat karena begitu. Yang bikin kita sulit hafal ya begitu. Jadi contohnya Syekh Ahmad Sukairin Al-Ansari. Beliau kalau baca kitab tidak pernah dibaca per lembar, diambil kitab begini sudah hafal. Jadi ditempelin aja begini udah hafal. Dan kalau kita hanya ditempelin gini-gini, ditinggal tidur tidak hafal-hafal. Dibuka satu-satu juga tidak ngerti kan? Ngerti. Kenapa? Ya ini karena mata batin beliau sudah cerah sekali, tajam sekali. Begitu apa saja ilmu begitu, tidak usah ini, langsung pakai bluetooth, plug, bluetooth masuk seluruhnya, hafal semuanya. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang kayak begini. Ya makanya kalau di sini ya
pinter dikit kayak saya aja sudah dibilang ini macam-macam orang muji-muji. Tapi ketika saya sama Habib Ja'far bareng waktu itu, ya, pada saat itu di konferensi pertama kali di Maroko, saya dapat ini, ya oleh kerajaan itu diberi, ya, setiap tamu dari beberapa negara itu dikasih apa ya, dikasih orang yang menemani untuk membantu. Ya, waktu itu 4 orang, saya, Habib Ja'far, saya Soleh sama Kiai Ubed, Surabaya. Kemudian dikasih 3 orang guide yang senang sama saya, namanya Muhammad At-Ta'i, namanya Muhammad. Dia imam masjid. Jadi di sana hanya jadi imam rawatib, imamin salat 5 waktu. Padahal ternyata ya setelah saya pulang baru ketahuan, Habib baru tahu. Setelah sampai di Cengkareng saya jemput beliau, jadi ngelihat saya dengan ketawa-ketawa. Nanti kalau balik lagi ketemu Muhammad inti malu. Kenapa? Ya tukang bawa tasnya itu. Katanya ingat saya begitu. Tukang bawa tasnya ini apa? Hafal Quran 2 qiraat. Jadi hafal Quran dengan 2 qiraat. 1 qiraat aja udah pening. Beliau hafal Quran 2 qiraat. Kemudian hafal Muwatta, kitab induknya mazhab Maliki, hafal. Dengan sanad yang nyambung sampai ke Imam Malik. Terus Bukhari, Muslim hafal semua. Dan di sana baru jadi imam sholat, belum jadi khotib. Di sini bacaan Qurannya pelentak-pelentok jadi khotib, jadi imam di Jakarta ini. Itu di Maroko kayak gitu. Makanya kenapa kok dijadi di salah satu, kenapa diletakkan di Maroko dan di samping kampus. Jadi Zawiyah ini, belakang Zawiyah sudah kampus Karawiyah. Yang di situ ulama-ulama besar, kritis-kritis, ya kumpulnya di situ. Jadi kalau di Mesir Al-Azhar, kalau di Maroko Karawiyah yang terkenal. Jadi kampus tertua yang sudah ada sejak abad ke-6 Hijriah. Jadi sudah berapa tahun sekarang? Sekarang sudah 14. Jadi sudah 46, jadi 800 tahun. Dan dari situ lahir ulama-ulama besar termasuk Syed Idris Iraki. Sehingga kalau Syekh Tijani tanggung-tanggung, ya jangankan berdakwah, ngomong dikit aja sudah kena semprot. Tapi karena ilmu beliau sudah mumpuni lahir batin, maka beliau sudah tidak ragu lagi untuk berdakwah di tempat singa-singa, ya singa-singa ilmu. Ya, kalau kita ini kan jago kandang, ya kalau di sini, oke terus begini, iya di Zawiyah. Iya. Coba keluar dari Zawiyah yang lebih pintar, bahkan bukan akeh tunggale, yang lebih pintar banyak. Di atas langit ada langit. Itu baru di Indonesia. Kalau ke Maroko lebih parah lagi. Itu kita tidak ada apa-apanya. Jadi di situ imam masjid aja baru jadi imam rawatib, imam sholat 5 waktu sudah kayak gitu. Lebih kira-kira khotibnya kayak apa? Itu. Jadi rata-rata yang khotib itu fakih, nilai apa? Gelarnya fakih. Kalau di sini profesor doktor di bidang fikih baru bisa jadi imam. Jadi kategori fakih ini ada ini. Jadi ini para ikhwan rahmatullah. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kok orang dulu, ya kata Ustaz, kok hebat-hebat? Ya karena mereka yang seperti itu rata-rata benar-benar menghindar dari dosa. Pertama itu menghindari dosa. Setelah menghindari dosa, ya maka hatinya relatif lebih bening, tapi masih ada apa hijab-hijab yang lain, apa ya sifat-sifat buruk, ria,
sum'ah, ta'ajub, takabur. Nah ini juga lebih bahaya daripada dosa. Kalau sudah ini hilang, ya riaknya hilang, ta'ajubnya hilang, takaburnya hilang, maka lebih bening lagi hati, sehingga tambah bening maka tambah kekuatan, ya mata hatinya tambah kencang. Makanya saya disek ya ketika ka'annahu lawhun baina ainai, bagaikan ada papan di depan mata beliau, sehingga setiap orang bertanya langsung ada jawaban yang ya langsung tidak bisa ditolak jawabannya, karena benar sesuai Quran dan Sunnah. Jadi beliau tak usah mikir. Jadi ada tanya begini jawabannya, ayatnya ini, hadisnya begini, kata ulama ini begini, kata ulama ini begini, kata ulama ini begini, rujukannya ya menurut saya begini. Nah, itu. Jadi dia tidak membabi buta, kata saya enggak, yang lain dulu disebut dari Quran, dari hadis, sahabat, ulama, yang baru ya dia ulama-ulama terkenal, baru dia pendapatnya ini. Ini caranya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Setiap orang bertanya, jawabannya pas. Ka'annahu lawhun baina ainai, bagaikan ada papan ilmu di depan mata beliau, sehingga semua jawaban dari semua pertanyaan itu bisa terjawab dengan sempurna. Ini pertanyaan pertama dari Ustaz Hussein. Yang kedua gimana Ustaz? Saya itu dulu waktu di pesantren Rasia itu kan saya ngomong, kamu kalau udah jadi guru ya tetap kerja gitu, artinya sehingga tidak berharap sama murid. Iya. Nah, itu yang dimaksud. Baik, ya. Terus yang ditanyakan bagaimana seharusnya saya kan gitu. Iya. Jadi ini ya memang ada ya termasuk kiai juga yang tetap punya usaha. Ya, kenapa? Ya kalau kita tidak punya usaha kan ngarep-ngarep dari orang kan gitu. Ya, ini betul juga yang ngomong begitu. Akan tetapi manusia ini ada dua macam. Dalam urusan nyari nafkah ada dua macam. Ada yang berada di makom ikhtiar. Yang orang berada di makom ikhtiar ini artinya dia baru dapat rezeki kalau usaha. Adapun usaha itu sebenarnya ya Allah yang ngasih jalannya semua sehingga dia dapat ini. Jadi bukan ikhtiarnya, tapi Allah memilih harus melalui jalur kerja dapat bayaran itu. Ada orang yang di makom tajrid. Makom tajrid ini tidak boleh kerja. Kalau kerja rugi. Kalau kerja tidak menghasilkan. Malah kalau kerja dia jadi fitnah. Banyak utang macam-macam kalau kerja. Ini. Jadi terus bagaimana orang ini oleh Allah suruh diam, suruh banyak ibadah. Nah, orang yang berada di makom ikhtiar, ya, di mana dia untuk mendapatkan rezeki harus kerja, tidak boleh masuk ke makom tajrid. Itu namanya serakah. Contohnya begini, di kantor, ya, kan di kantor ini kalau perusahaan gede ada namanya level komisaris. Komisaris ini artinya orang yang pemilik perusahaan itu, punya saham sekian, maka dia menjadi komisaris. Dari sekian komisaris yang pemilik saham, pemilik modal di perusahaan itu, yang tertinggi namanya preskom, presiden komisaris. Komisaris ini tinggal duduk manis, nunggu setahun sekali dividen, ya keuntungan perusahaan itu ada sekian persen untuk pemilik. Di bawah komisaris itu ada namanya direktorat. Ya. Direktur ini adalah orang yang kerjanya mikir mau perusahaan ini yang akan diproduksi apa. Makanya ada presiden direktur.
atau dirut, direktur utama, di bawahnya ada direktur keuangan, ada direktur personalia, ada direktur ini, ada yang mana semua direktur ini tugasnya memikirkan bagaimana perusahaan ini ya modal yang datang dari komisaris dikelola oleh direktur, diarahkan sehingga menjadi usaha yang benar. Jadi kebijakan, bagaimana kebijakan perusahaan, direktur yang menentukan. Di bawah itu ada manajemen, orangnya namanya manajer. Makanya ada GM, ya, General Manager, pimpinan manajer, ada manajer keuangan, ada manajer personalia, ada manajer ini di bawah satu manajer. Apa manajer? Fungsi manajer melaksanakan titah dari direktur yang wajib dikerjakan oleh bawahan. Dia menjadi pembatas antara pekerja, ya. Di bawah manajer ada mandor, ada kalau lebih sekarang namanya bukan mandor, apa namanya? Dibagusin lah, aku lupa namanya. Jadi ada pekerja, kuli, di atasnya kuli ada mandor, di atas mandor ada manajer. Jadi ini bagian kerja. Jadi kalau sudah jadi direktur jangan ikut bawa cangkul. Direktur itu cukup mikir bagaimana kebijakan-kebijakan. Demikian juga dalam kehidupan ini ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi martabat sebagai direktur. Karena direktur ya dalam ini tidak usah kerja. Kenapa? Sudah ada gajinya. Ya, bahkan direktur kalau datang ke kantor tidak ada direktur jam 8 sudah di kantor, tidak ada. Biasanya jam-jam 10 baru datang. Habis itu keluar lagi meeting ke sana kemari, duitnya akhir bulan paling gede. Ya, yang dibawa kayak satpam jam 6 harus sudah masuk. Jam 6 lagi baru pulang. Akhir bulan paling kecil gajinya. Paling berkala. Jadi yang ada yang ketahuan oleh orang ketika di kantor pertama ketemu sampah. Tidak ada, langsung di pinggir di depan pintu ada direktur, tidak ada. Ruang direktur di lantai atas. Harus melalui ini dulu, ini dan sebagainya. Demikian juga dalam agama ini ada petugas-petugas yang mana mereka oleh Allah tidak harus kerja, sudah disediakan oleh Allah. Yang penting dia bekerja sesuai dengan keahliannya. Jadi direktur yang kerja ke lapangan bawa cangkul, apalagi masuk ke got, itu bukan direktur. Nah, itu namanya turun pangkat. Namanya direktur di balik meja dengan kebijakan-kebijakan yang pantas dan dia berpihak kepada semua dan menguntungkan perusahaan dan orang yang kerja di perusahaan itu. Itulah tugas direktur. Jangan blongsok. Manajerannya tidak pantas itu tugasnya cleaning service. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing. Kalau jadi cleaning service, jangan masuk kantor langsung duduk-duduk begini di pentung. Itu harus kerja. Yang di kantor harus kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah itulah sistem dalam kehidupan ini, ada sistem. Ada sistem dalam urusan ini pemerintahan alam gaib ya, dari nabi, ada wali, ada ulama, ada aulia, ada ulama dan seterusnya sampai ke bawah. Yang masing-masing cara mendapatkan rezeki sudah Allah tentukan. Ya, kalau makom tajrid jangan kerja, tidak ada hasil. Tapi kalau makom ikhtiar jangan tajrid. Terus bagaimana? Ya, Anda lusa ini gimana? Di mana letak saya? Coba Anda tidur seharian, kalau dapat duit berarti Anda tajrid. Ya. Walaupun tidak wiritan, karena juga ada orang karena ingin rezekinya baca ini biar lancar. Tidak benar. Jadi kalau kerja tetap kerja, ya baca wirid macam-macam, ini ibadah. Itu. Jadi orang tajrid itu walaupun tidak wiridan datang duitnya, datang hartanya, datang kekayaannya. Tidak usah wiridan. Yang wiridan baru datang itu tuh kan
Tukang apa namanya? Ya itu. Jadi kayak gitu. Jelas ya. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi malah ya sebenarnya kalau ini kan, jadi apa dengan cara mancing rezeki sedekah. Ya kalau sedekah tujuannya mancing rezeki bukan ibadah, apa berjualan dengan Tuhan. Ini habis ini saya 100 sekian, nanti padahal sudah 100.000, kok belum balik-balik sejuta. Ini itu tidak benar. Jadi kalau memang sedekah seperti membuang kotoran, coba buang kotoran, dilihat lagi enggak? Ya, kalau perlu jangan sampai ngelihat sudah. Ya, sebenarnya orang sedekah sudah. Kalau perlu tangan kanan, kaki yang ngasih tangan kiri tidak tahu. Ini sholat malam dikasih tahu, puasa Senin Kemis dikabarkan. Selfie. Aduh, bukan itu bukan ibadah. Siapapun mau kiai, mau siapa, ya. Kalau sudah urusan ibadah, tidak usah dipamer-pamerin. Lah iya, tidak usah kalau ibadah, tidak usah ini. Jadi kalau dipamer-pamerin ini bukan ibadah, apa? Ya itu, ingin dapat perhatian dengan cara ibadah itu aslinya, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah disembunyikan ibadahnya. Kalau perlu ketika ada orang lain, pura-pura dia tidak puasa, pura-pura dia tidak terbiasa sholat malam. Tidak pernah ngomong kalau sholat malam sekian rakaat, tidak pernah ngomong. Itu yang asli. Ya. Kalau yang imitasi, kalau perlu selfie dengan jam-jamnya sekarang. Jadi para ikhwan rahimahullah, jadi malu ala makanatikum. Jadi bekerjalah kalian sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi kalau memang kerja yang jujur, kerja yang baik, mutu yang baik, pelayanan yang baik, sudah nanti rezekinya Allah yang atur. Tidak usah masuk ini, karena seperti yang terjadi di Malang, ada kakek-kakek. Kalau Jumat, ya, dia tukang becak. Kalau Jumat, siapapun yang naik becaknya gratis. Dan ini istiqomah, tidak karena ada urusan ini itu dan sebagainya. Bertahun-tahun. Tujuannya apa? Karena Sayyidul Ayam ingin sedekah dengan cara ngayuh becak itu kepada siapapun. Jadi tidak pilih-pilih, mau orang kaya, mau orang miskin, yang ikut dia pada hari Jumat gratis. Kemudian pada suatu hari ada orang kaya yang naik becak dia, ketika mau dikasih tidak mau menolak. Kemudian Jumat lagi dicoba lagi, ikut lagi, ditolak lagi. Oh, berarti beneran itu bapak. Jadi menolaknya dengan cara yang halus. Mohon maaf, saya kalau Jumat sudah nadar mulai dulu, kalau Jumat saya tidak narik ongkos. Dan terus begitu ini ternyata bapak ini ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian akhirnya tanya, bapak ini punya cita-cita apa ya? Ya kalau cita-cita sih pak ingin haji, tapi gimana? Penghasilan hanya segini. Udah ditinggal. Sekian hari datang lagi diminta KTP sekeluarga, suami istri diminta KTP ini dan sebagainya. Begitu sudah selesai lunas semua, datang ya untuk siap berangkat. Dan dia tidak ada ngayuh becak biar naik haji, tidak ada yang begitu. Tapi Allah sudah kasih sesuai dengan caranya. Demikian juga kita ibadah, sudah ibadah. Tidak usah bayangin yang tidak. Kalau tidak dibayangin, tidak dapat nanti berhenti ibadahnya karena tidak dapat. Oh ternyata surat Fatihah tidak moncer. Nah itu. Tapi kalau karena Allah ya sudah. Ya. Kenapa? Pahala itu nanti di akhirat. Kemudian yang dituju bukan pahala sebagai orang toriko, yang dituju adalah keridhaan Allah. Udah itu titik. Allah senang, selesai. Jadi ketika Allah ridho, ketika Allah senang, Allah Maha Kuasa. Semua yang ada di muka bumi punya Allah.
Sehingga ya Allah panggil hambanya yang diberi harta kekayaan, yang dipinjamkan oleh Allah kepadanya, digerakkan hatinya untuk memberi ini. Jadi syariatnya kayak gitu, sehingga ada timbal balik. Kalau tidak ikhlas, padahal saya sudah begini, saya sudah baca surat Fatih tiap hari, kok rezeki seret-seret terus kayak gimana ini? Lah itu tidak karena Allah berarti. Jadi tidak usah pikir ya kita ini ibadah ya. Seperti kerja, tapi yang benar ya, niatnya karena Allah, ibadah karena Allah. Jadi ya saya mendengar di video yang ada yang ngirim, ya Rasulullah saya kok rezekinya sempit nikah. Terus setelah itu nanya lagi, ya Rasulullah saya udah nikah kok masih sempit, nikah lagi. Itu mau viral gitu. Terus habis itu udah nikah punya anak, udah istri kedua sempit lagi, suruh nikah lagi sampai punya empat. Terus habis itu kesimpulannya Habib itu ngomong ini, rezeki itu nggak perlu dihitung-hitung. Dia kalau mau banyak, nggak taunya setelah nikah 4 itu rezeki tambah banyak gitu. Iya. Itu gimana tuh cara? Ya, itu pertanyaannya orang pingin kawin lagi. Enggak, artinya itu hati itu bener apa? Ya itu banyak kejadian dari dunia. Jadi cuma ya itu tadi, orang mau nikah lagi itu kalau tidak punya bakat jangan. Kalau tidak punya bakat ruwet nanti. Orang yang memang itu sudah ada bakatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalimat Rasulullah itu Iya, saya ngerti intinya di situ. Ya perintah nikah lagi itu Rasulullah tahu, dengan yang bersangkutan dengan bakatnya juga sudah tahu. Kemudian di balik itu juga Rasul sudah, kan namanya Nabi itu sudah tahu melihat, makanya perintahnya pasti benar. Ya, cuman yang jadi catatan di sini tidak semua orang bisa ngamalin yang demikian. Ya. Jadi dia nikah itu bukan karena kehendaknya Nabi yang dan dia melaksanakan perintah Nabi, dan tidak ada ketika diperintah oleh Nabi tidak boleh kita nolak itu, dan itu Quran. Jadi kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi pasti benar. Yang ada saran di sini dari kejadian itu, rezeki itu tidak kurang karena banyaknya yang makan, juga tidak bertambah karena sedikitnya yang pakai. Jadi ya kita juga ya yang sudah berkeluarga ya. Dulu ketika masih bujang ya rezekinya juga segitu itu. Kemudian ketika masih bujang juga bayangin gimana mau ngasih makan istri, kan gitu. Kalau punya anak gimana lagi? Ujung-ujungnya setiap nambah anaknya ada juga rezekinya. Nah ini catatan yang perlu rezeki dari Allah. Dan setiap orang itu sudah ada rezekinya. Nah, kalau kita nganggap yang ada di tangan kita ini hasil kerja kita, pelit nanti. Itu satu contoh. Ya, satu contoh ini saya bukan kita fakta aja. Ya, di Jakarta kan rata-rata orang luluh gue kan begitu kan. Saya dulu ketika kantor saya di Jalan Kebun Sirih situ di Menara BDN. Saya kalau makan sudah terbiasa sejak di kampung itu. Ya kalau makan ada temen, lihat langsung tak ajak makan. Ya kalau makan di warung, ya saya bayarin. Teman-teman itu pada heran. Jadi kalau kamu kok kayak gitu, dari mana? Kenapa? Iya berarti uang yang ada di saku saya, rezeki saya, rezeki dia. Nah, mereka termasuk ya ketika seperti di Zawiyah dan sebagainya, ya alhamdulillah saya tidak punya perasaan ngasih makan. Nah ini kenapa? Ya ini rezeki kita bareng-bareng. Dan ternyata
yang kita nikmati ada terus, dan Allah yang memberikan dengan caranya, sehingga ya alhamdulillah sampai dengan detik ini saya tidak merasa terbebani untuk itu semua, tidak merasa terbebani. Jalan terus, air mengalir. Ya. Oleh karena itu, ya kata Ustaz Busairi tadi, bagaimana kalau punya istri satu, punya istri dua dan sebagainya. Ya. Bahkan juga ada guyonan nih di status kemarin, apa investasi dengan cara beristri, investasi di sana, ya ngambil rumah kredit, ya. Investasi lagi, ya. Ngambil rumah kredit, akhirnya setelah sekian tahun cuma jeleknya ceritanya cerai, setelah cerai rumahnya 4. Dapat apa? Istri nambah 2. Kemudian akhirnya setelah istri yang pertama tahu, tadinya marah-marah, begitu diberitahu sudah punya investasi rumah tambahan 2, apa kata istri bilang? Oh, tidak digenepin 4 sekalian katanya. Tapi itu guyonan. Intinya masalah rezeki kita yakin Allah yang ngatur semuanya. Jangan mikir, kalau kita mikir kita pada anak kita yang masih makan berat kita. Tapi kalau yakin Allah yang menciptakan anak kita dan memberikan rezekinya pada anak kita melalui kita, ya selesai. Gitu. Tidak akan terasa berat. Jadi pertanyaan tadi ya mungkin juga saya curiga ini jangan-jangan pingin gitu kan. Cuma pertanyaannya saya katakan ini berbicara semua orang. Jadi jangan-jangan ada pepatah orang Jawa, kalau ayam berkotek itu yang bertelur. Iya, jadi kalau ada ayam berkotek ini Karena suasananya malam biar rame. Baik, tidak ada pertanyaan yang lain? Ya. Sudah jam 10 kita tutup. Moga-moga yang kita bahas ini tentang manaqib Syekh radhiyallahu anhu membawa manfaat dan ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma syurna fi zumrati abil faidid tijani wa amidana bimadadi khatil awliya ilmani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.